Battle Through the Heavens, Chapter 1269. Bab 1269, Bantuan. Ekspresi Xiao Yan agak suram saat dia melihat dua sosok manusia yang tiba-tiba muncul ini. Kedua individu ini berambut putih. Mereka mengenakan jubah putih keabu-abuan. Sepasang sayap dengan lembut dikepakkan di punggung dua orang tua ini. Suara petir samar terdengar samar-samar. Xiao Yan telah melihat sepasang sayap ini di Huangzuan. Oleh karena itu, dia juga mengerti bahwa kedua orang ini kemungkinan ahli dari suku Heaven Demon Phoenix. 2 bintang 5 Dozuns. Mata Xiao Yan menyapu kedua pria tua yang tampak acuh tak acuh ini. Hatinya tenggelam tanpa sadar. Kekuatan keduanya tidak kalah dengan hantu tua Zaixing. Suku Heaven Demon Phoenix ini memang layak menjadi salah satu dari 3 suku teratas dunia Magical Beast. Dua ahli dengan level seperti itu benar-benar muncul bersama. Apakah ini bala bantuan dari suku Heaven Demon Phoenix? Orang tua Huangzuan itu sebenarnya sengaja menunda waktu sampai kedatangan bala bantuan. Mata Xiao Yan berkedip cepat. Tinjunya juga tiba-tiba menegang. Sayap tulang dari suku Heaven Demon Phoenix, anak nakal, keberanianmu benar-benar hebat. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih keabu-abuan melirik Xiao Yan sebelum menghentikan matanya pada sepasang sayap tulang di punggung yang terakhir. Sudut matanya sedikit terangkat saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Mata Xiao Yan suram, tubuhnya ditarik ke belakang sedikit. 2 bintang 5 Dozuns dan hantu tua Zaixing terlihat dengan niat buruk dari samping. Jika situasinya tidak ditangani dengan baik hari ini, kemungkinan besar dia akan benar-benar mati hari ini. Tidak perlu kata-kata yang tidak perlu. Tangkap bocah ini, sobek sayap tulangnya dan bawa dia kembali ke suku untuk dihukum. Tetua lain dari suku Heaven Demon Phoenix berbicara dengan ekspresi dingin, kita harus menghukum berat tindakan seperti itu. Jika tidak, bagaimana kita bisa menghalangi orang lain di masa depan? Petik 2. Itu baik-baik saja. Kami akan menangkapnya, melumpuhkan dokinya dan membiarkan dia berlutut di kuburan seumur hidupnya. Tetua berjubah putih keabu-abuan mengangguk. Kilatan dingin melintas di matanya. Suku Heaven Demon Phoenix sangat menghargai mayat anggota suku mereka. Siapapun yang berani melakukan hujatan sekecil apapun terhadap jenazah anggota suku akan dikejar oleh mereka dengan niat membunuh. Ini mengakibatkan mereka belum bertemu siapapun yang berani menggunakan sayap suku Heaven Demon Phoenix untuk membuat skill terbang selama bertahun-tahun. Xiao Yan adalah yang pertama hari ini. Petik 2. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia memimpin keputusan kedua orang tua ini yang dibuat seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Dia meringkuk tangannya dan 3 jenis api surgawi berkumpul. Setelah itu membentuk teratai api yang sangat indah dengan cepat. Jejak kekuatan destruktif menyebar diam-diam darinya ketika teratai api terbentuk. Ini menyebabkan energi tempat ini berfluktuasi secara intens. Kedua tetua dari suku Heaven Demon Phoenix juga terkejut ketika mereka merasakan kekuatan lotus api di telapak tangan Xiao Yan. Seruan rendah dan dalam keluar dari mulut mereka. Mereka jelas sangat terkejut bahwa Xiao Yan benar-benar bisa menggunakan skill dengan kekuatan seperti itu. 2 kabut, ini adalah teratai api yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi. Jangan meremehkan itu. Hantu tua Zaixing di kejauhan menyaksikan teratai api di tangan Xiao Yan dengan mata ngeri sebelum mengeluarkan peringatan. Iya. Keduanya mengangguk dengan acuh tak acuh tetapi tidak menanggapi. Mata mereka menatap Xiao Yan dan berkata, aku yang dulu juga merasakan bau darah esensi Demon Phoenix. Bocah, kamu telah melanggar semua tabu suku Heaven Demon Phoenix saya. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia menjentikkan jarinya dan teratai api di tangannya naik. Setelah itu disertai dengan ekor api yang dengan lembut melesat ke arah kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua itu mendengus dingin ketika mereka melihat teratai api bergegas. Lautan luas seperti doki yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka berdua seperti gunung berapi. Itu samar-samar berkumpul dan membentuk bentuk Heaven Phoenix yang luar biasa besar di atas kepala mereka. Meledak. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan teratai api yang terbang dekat dengan keduanya langsung mekar. Segera, bang terdengar saat meledak dengan cara yang mengguncang. Demon Phoenix Bell?
Ekspresi kedua tetua itu tenggelam saat badai api yang menakutkan menyapu. Mereka membentuk segel misterius dengan tangan mereka secepat kilat. Dalam sekejap mata, itu membentuk lonceng energi besar 1000 kaki di udara, sepenuhnya menutupi badai api yang melanda. Dentang! Badai api bertabrakan dengan keras ke dinding dan energi seluruh tempat ini menjadi gelisah saat ini. Guntur seperti suara logam bergema di samping telinga semua orang, menyebabkan Doki di dalam tubuh mereka bergetar hebat. Badai api yang menakutkan menyebar di dalam Demon Phoenix Bell. Kekuatan penghancur itu dengan kejam menabrak dinding bel. Percikan api yang menyilaukan muncul saat bel Demon Phoenix bergetar terus-menerus. Sebenarnya ada sedikit garis retakan yang samar-samar menyebar di dalamnya. Ekspresi kedua tetua itu sedikit berubah ketika mereka melihat garis retakan kecil menyebar di bel Demon Phoenix. Mereka merasakan ketidakpercayaan di dalam hati mereka. Demon Phoenix Bell yang diciptakan oleh mereka berdua bisa menjebak Dozun bintang 5. Namun, saat ini itu menunjukkan tanda-tanda retak di tangan seorang pria kecil, yang auranya hanya 3 bintang Dozun. Bocah ini agak aneh. Kedua tetua itu bertukar pandang dan dengan lembut mengangguk. Mereka melambaikan lengan baju mereka. Doki yang besar dan kuat dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu dituangkan ke dalam Demon Phoenix Bell, menyebabkan bel besar itu memancarkan semacam kilau yang tidak biasa. Meledak. Ekspresi Xiaoyan sedikit tenggelam saat dia menyaksikan badai api yang terperangkap di dalam bel. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan teratai api tiba-tiba meletus sepenuhnya. Dentang, dentang, dentang. Badai api bertabrakan dengan liar di bel besar, memancarkan suara gempa bumi yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, itu menyebabkan Demon Phoenix Bell bergetar hebat. Bang! Kedua tetua suku Heaven Demon Phoenix sekali lagi memiliki perubahan ekspresi ketika mereka melihat Demon Phoenix Bell bergetar hebat. Namun, sebelum mereka dapat terus memperkuatnya, mereka mendengar ledakan yang keras. Demon Phoenix Bell yang sangat solid itu benar-benar hancur berantakan di depan tatapan mereka yang tertegun. Kedua ahli dari suku Heaven Demon Phoenix terlibat ketika Demon Phoenix Bell meledak. Erangan rendah dan dalam keluar dari mulut mereka. Kaki mereka juga diguncang hingga mundur 2 langkah. Taktik yang tidak penting. Setelah dengan cepat menstabilkan tubuh mereka, kedua tetua berpakaian putih keabu-abuan itu melirik badai api pemusnahan yang mengikutinya. Mereka berdiri dengan tangan di belakang dan tertawa dingin. Namun, tidak ada yang melihat bahwa tangan di bawah lengan baju mereka secara tidak sengaja gemetar pada saat ini. 2 idiot. Tak jauh dari sana, hantu tua Zai Xing menyaksikan kedua ahli dari suku Heaven Demon Phoenix ini dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa kedua orang tua ini telah menderita kerugian tersembunyi karena mereka telah bergandengan tangan dan bertindak kuat. Melihat bahwa teratai api yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi diblokir, Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia segera melirik kedua tetua itu dan senyuman dingin tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia bertanya, "Kalian berdua, apakah kamu merasa sedikit tidak enak?" Wajah pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit tenggelam ketika dia mendengar ini. Dia berbicara dengan lemah, "Bocah lidah silet. Bawa dirimu bersamamu dan dengan patuh kembali bersama kami ke suku Heaven Demon Phoenix. Kami tidak ingin menggunakan kekerasan. Namun, Anda harus bisa melihat situasi di sini dengan jelas. Hari ini, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri." Ci. Beberapa sosok melintas dari udara saat suara lelaki tua ini terdengar. Akhirnya, mereka berhenti di samping Xiaoyan. Mereka adalah kelompok dokter peri kecil. "Kami telah dikepung." Kata-kata dokter peri kecil menyebabkan hati Xiaoyan tenggelam. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya. Dia menemukan bahwa hampir 100 sosok telah muncul di sekitar alun-alun pada waktu yang tidak diketahui. Aura yang kuat tersebar di semua tempat. Jelas, ini adalah penguatan yang dipanggil suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix ini benar-benar menghargai kami. Bahkan Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas dan perlahan berkata ketika dia melihat situasi ini. Menambahkan 2 orang tua yang tiba-tiba muncul ini, suku Heaven Demon Phoenix memiliki 4 bintang Dozuns. Barisan ini cukup layak untuk deskripsi menakutkan.
Meskipun nada orang tua itu sombong, harus dikatakan bahwa situasi hari ini benar-benar tampak seolah-olah kelompok Xiaoyan akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Xiaoyan, serahkan buah asal naga Phoenix. Kami mungkin mengizinkan teman Anda pergi. Jika tidak, jangan salahkan suku Heaven Demon Phoenix saya karena terlibat dalam pembantaian hari ini. Huang Xuan digantung di udara kosong. Lengannya memeluk dadanya saat dia menjerit dingin. Suku Heaven Demon Phoenix benar-benar bertindak dengan cara yang perkasa. Ziyan tertawa dingin. Mata Huang Xuan menyipit. Dia menatap Ziyan dan perlahan berkata, Naga Void kuno. Memang, kami tidak ingin menyinggung perasaan Anda, tetapi suku Heaven Demon Phoenix saya tidak akan menahan sedikit pun untuk buah asal naga Phoenix. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Situasi ini buruk. 4 bintang 5 dozens. Barisan ini bahkan lebih menakutkan daripada saat kita berada di aula cabang Hall of Soul. Tian Huozunze mengerutkan kening dan bertanya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Ekspresi gila berangsur-angsur muncul di wajahnya. Jika suku Heaven Demon Phoenix ini memaksanya sampai batasnya, dia hanya bisa sekali lagi menggunakan Annihilation Lotus Flame. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan bahkan 4 bintang 5 dozun akan mengalami kesulitan memblokir api teratai pemusnahan yang dia lepaskan. Meskipun dia akan langsung memasuki kondisi lemah setelah ini, dia tidak punya pilihan lain pada saat kritis ini. Kalian semua tidak perlu bertindak. Serahkan padaku. Ziyan tampaknya menyadari pikiran Xiaoyan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit saat tato di tangan kecilnya bergoyang. Buah asal naga Phoenix itu perlahan muncul. Dia mengangkat buah ini dan berdiri di ruang kosong. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat Huang Xuan dan 2 tetua suku Heaven Demon Phoenix, yang matanya ditutupi dengan keserakahan. Di saat yang sama, dia dengan dingin tertawa, buah asal naga Phoenix ada di sini. Datang dan ambillah jika Anda memiliki kemampuan. Petik 2. Kelompok Little Fairy Doctor terkejut saat melihat tindakan Ziyan. Mereka akan berbicara ketika mereka dihentikan oleh Xiaoyan di samping. Yang terakhir menggelengkan kepalanya. Ziyan mungkin nakal tapi dia bukan orang bodoh. Dia harus memiliki alasan untuk tindakannya ini. Naga Void kuno anak kecil. Apa menurutmu aku yang dulu takut padamu? Petik 2. Mata Huang Xuan bertukar pandang dengan 2 tetua suku Heaven Demon Phoenix lainnya. Dia mengangguk sedikit. Segera, tubuh mereka keluar pada saat bersamaan. Mereka bertiga benar-benar menyerang bersama dan menyerang Ziyan dengan cara yang ganas. Kecepatan trio Huang Xuan sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, mereka muncul lebih dari selusin meter di depan Ziyan. Mata mereka dengan gila menatap buah yang mengeluarkan aroma yang tidak biasa. Begitu mereka memiliki hal ini, garis keturunan Magical Beast tertinggi baru akan muncul di suku Heaven Demon Phoenix. Garis keturunan semacam ini akan lebih kuat dari naga Void kuno. Buah asal naga Phoenix milik suku surga iblis Phoenix saya. Namun, tepat ketika tangan ketiganya hendak mengambil buah asal naga Phoenix di tangan kecil Ziyan, ruang di samping Ziyan tiba-tiba mengeluarkan suara robekan. Itu membelah dan membentuk lubang besar. Segera, sesosok yang kuat melangkah keluar dari ruang itu. Sosok ini baru saja muncul ketika tekanan yang sangat kuat tiba-tiba turun. Di bawah tekanan ini, wajah para ahli suku Heaven Demon Phoenix itu segera menjadi pucat. Sosok maju dari trio Huang Xuan tiba-tiba menegang. Ekspresi terkejut dengan cepat menyebar di wajah mereka. Sesosok manusia muncul. Bersamaan dengan itu, tawa yang mendominasi dengan marah segera bergemuruh di seluruh tempat ini. Apakah anggota suku dari suku naga Void kuno saya adalah seseorang yang bisa disentuh oleh burung sembrono? Bab 1270, Hei King. Tawa marah yang sombong itu seperti guntur dari langit yang menyapu seluruh langit. Kekuatan naga yang sangat kuat yang terkandung dalam tawa yang marah menyebabkan doki di dalam tubuh sejumlah orang tampak sedikit terhalang pada saat ini. Naga Void kuno? Mata Huang Xuan trio terkejut saat mereka melihat sosok yang kuat, yang keluar dari dalam garis celah spasial. Kengerian akhirnya melonjak di hati mereka. Meskipun suku Heaven Demon Phoenix adalah suku tip yang setara dengan naga Void kuno di dunia Magical Beast, mereka mengerti bahwa makhluk tertinggi di dunia Magical Beast selalu menjadi naga Void kuno.
Meskipun suku Heaven Demon Phoenix telah mentolerir posisi ini selama bertahun-tahun, mereka masih tidak berani melakukan aktivitas yang tidak biasa sedikitpun. Selama zaman kuno, bahkan leluhur mereka, suku Phoenix Surga, mengalami kesulitan menekan naga Void kuno, apalagi mereka, keturunan dari Phoenix Surga ini. Trio Huang Xuan masih bisa tampil kuat saat menghadapi Xian, yang merupakan seorang anak naga Void kuno. Namun, di depan naga Void kuno yang benar-benar matang, bagian depan yang kuat itu telah menghilang lebih cepat dari apapun. Ketiganya dengan sigap bertukar pandang. Doqi tiba-tiba melonjak di dalam tubuh mereka saat mereka dengan paksa mencoba melarikan diri dari ruang yang dipadatkan. Tubuh mereka bersinar dan mereka mundur secara eksplosif. Membanting. Namun, ketiganya baru saja bergerak ketika sosok manusia kuat yang melangkah keluar dari suatu tempat mengeluarkan tawa dingin. Dia melangkah maju dan tangannya yang besar dengan keras membanting ke bawah melintasi ruang yang jauh. Setelah itu, semua orang tercengang melihat suara jernih tiba-tiba dipancarkan dari wajah trio Huang Xuan. Jejak telapak tangan berwarna merah darah telah muncul di wajah mereka bertiga. Grup. Trio Huang Xuan segera memuntahkan seteguk darah segar setelah telapak tangan ini menghantam ke bawah. Tubuh mereka terbang mundur, tampak seolah-olah mereka telah mengalami pukulan berat. Akhirnya, dia dengan kasar mendarat di tanah di depan tatapan kaget dari banyak ahli suku Heaven Demon Phoenix. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan kotak yang sangat keras sampai 3 lubang dalam yang sangat besar terbentuk. Mendesis. Semua orang dengan keras menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan Huang Xuan Trio, yang terbaring di lubang dalam sambil berlumuran darah segar. Keringat dingin terus mengalir di wajah kelompok Feng King Air. Ekspresi ketakutan hadir. 3 ahli, yang telah mencapai kekuatan bintang 5 Dozun, sebenarnya, bahkan tidak mampu menahan tamparan dari naga Void kuno. Kelompok Xiaoyan di langit juga tidak bisa berkata-kata di adegan ini. Mereka saling berhadapan. Setelah itu, mereka menyaksikan punggung yang kuat di samping Xian. Hati mereka benar-benar terguncang. Apakah ini kekuatan naga Void kuno yang matang? Itu memang menakutkan. Menurut tebakan Xiaoyan, kemungkinan kekuatan naga Void kuno ini setidaknya akan mencapai level bintang 7 hingga 8 Dozun. Jika tidak mungkin baginya untuk dengan mudah menghajar Huang Xuan Trio sampai yang terakhir tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Seluruh langit menjadi sunyi karena bantingan yang kejam. Bing Hezunze di kejauhan, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Tang Zhen, terkejut sampai-sampai dia buru-buru berhenti bertarung. Dahinya berkeringat dingin. Naga Void kuno. Ini adalah suku Magical Beast paling misterius di benua itu. Bahkan dia hampir tidak pernah melihatnya beberapa kali. Tanpa diduga, dia sekali lagi melihatnya hari ini. Siapa sebenarnya Xiaoyan itu? Tidak hanya dia bisa mendapatkan bantuan dari klan Gu, tapi sekarang, dia bahkan bisa memanggil naga Void kuno. Orang ini tidak bisa tersinggung. Pikiran ini dengan cepat melayang di dalam hati Bing Hezunze. Ketakutan yang ekstrim terhadap Xiaoyan diam-diam melonjak jauh di dalam hatinya saat ini. Siapa lagi yang berani datang merebutnya? Sosok kuat itu menyilangkan tangan di depan dada dan berdiri sederhana di langit dengan cara yang acak ini. Perasaan sombong yang tak tertandingi itu menyebar. Tak seorang pun di seluruh alun-alun ini berani membuka mulut untuk berbicara. Tuan kemungkinan besar adalah tetua dari suku naga Void kuno. Namun, Anda bertindak sekuat tenaga di depan kami, generasi muda dari suku Heaven Demon Phoenix ini. Kemampuan apa yang Anda miliki? Petik 2. Pria berambut putih biasanya adalah individu yang sangat angkuh. Dia tanpa sadar mengutuk diam-diam saat melihat begitu banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix yang ditakuti oleh ahli dari pihak lain sampai tidak ada dari mereka yang berani menjawab. Segera, dia berbicara dengan suara yang dalam. Suku Heaven Demon Phoenix, Anda benar-benar memiliki wajah untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya yang dulu? Ketiga burung sembrono tadi telah melakukan hal seperti itu. Pria besar yang mengenakan pakaian kulit sederhana di ruang kosong menundukkan kepalanya dan menatap pria berambut putih itu. Dia segera berkata, mereka yang tidak ingin menderita pukulan harus menyingkir. Jangan mengomel pada ayah ini. Aku yang dulu sudah melihat kalian semua burung sembrono sebagai merusak pemandangan. Apakah buah asal naga Phoenix ini sesuatu yang bisa Anda campur tangani? Petik 2. Ayah ini, pria besar itu mengungkapkan auranya yang mendominasi. Wajah sejumlah orang menjadi terdistorsi.
Dari kata-kata ini, mereka mengerti bahwa tidak perlu membicarakan alasan dengannya. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan tinjunya untuk berbicara. Mereka yang tinjunya tidak cukup keras harus tersesat. Wajah pria berpakaian putih bergantian antara hijau dan putih. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat tetapi tidak berani untuk terus mengatakan apapun. Mengingat kekuatan pria besar itu, pukulan sudah cukup untuk membunuhnya. Batuk. Trio Huang Xuan akhirnya memanjat dengan menyedihkan dari lubang dalam di alun-alun. Mereka menyeka darah segar di wajah mereka dan saling memandang. Mereka tampak sedikit putus asa. Tampaknya sama sekali tidak ada kesempatan untuk mendapatkan buah asal naga Phoenix. Bahkan jika suku Heaven Demon Phoenix benar-benar dapat terus mengirimkan seorang ahli yang bisa menandinginya, Naga Void kuno pasti tidak akan membiarkan suku Heaven Demon Phoenix mendapatkannya karena mereka telah memperhatikan buah asal naga Phoenix. Gadis kecil, kali ini, Paman Hei tidak terlambat kan? Pria besar itu akhirnya berbalik dan berbicara sambil tersenyum ke arah Zian setelah menghalangi seluruh tempat. Masih ada bajingan tua itu? Zian membalikkan tangan kecilnya, menunjuk ke arah hantu tua Zai Xing dari kejauhan dan berkata. Ekspresi hantu tua Zai Xing langsung berubah saat melihat Zian menunjuk. Dia memasang wajah berani dan berteriak, aku yang dulu adalah anggota Aula Jiwa. Jiwa yang tidak masuk akal. Apa menurutmu Hall of Soul akan berani menyatakan perang melawan naga Void kuno kita jika aku mengalahkanmu? Pria bertubuh besar itu, yang menyebut dirinya Paman Hei, membelalakkan matanya. Kipasnya yang seperti tangan besar sekali lagi terangkat dan dengan kasar menamparkan hantu tua Zai Xing dari kejauhan. Pria besar itu melambaikan tangannya. Kelompok Xiao Yan telah merasakan bahwa riak yang sangat misterius tiba-tiba terangkat di angkasa. Riak semacam inilah yang mengirimkan kekuatan menakutkan dari pria besar itu dalam sekejap. Saya telah mendengar bahwa naga Void kuno memiliki bakat untuk terbang melalui ruang kosong. Sepertinya penggunaan kekuatan spasial mereka adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa dibandingkan dengan. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ekspresi hantu tua Zai Xing menjadi sangat jelek ketika dia melihat pria besar itu menyerang sesuka hatinya. Douqi buru-buru keluar dari tubuhnya dan membentuk pertahanan di atasnya. Bang! Kekuatan menakutkan bergabung ke dalam ruang hampir seketika. Setelah itu mengalir ke tubuh hantu tua Zai Xing. Kemerahan langsung melonjak di wajah yang terakhir. Seteguk darah segar juga tanpa sengaja dimuntahkan. Tubuhnya juga terhuyung mundur beberapa puluh meter sebelum perlahan-lahan stabil. Minggirlah, orang-orang seperti Anda tidak memenuhi syarat untuk menyentuh orang-orang di sini. Petik 2. Ekspresi pria besar itu menjadi dingin saat dia berteriak dengan keras setelah membuat hantu tua Zai Xing berguling menjauh. Hantu tua Zai Xing mengusap darah segar di sudut mulutnya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan matanya mengandung rasa dingin yang gelap serta keengganan. Namun, itu ditekan di depan kekuatan absolut pria besar itu. Dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, itu hanya akan mengundang lebih banyak tinju. Dengan bantuan naga Void kuno hari ini, dia hanya bisa menatap tulang doseng di tubuh Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan bertukar pandangan satu sama lain saat mereka melihat ke alun-alun yang sunyi. Mereka tertawa getir, ini pasti tekanan absolut dari kekuatan. Semuanya tidak berguna di hadapan kekuatan sejati. Ya, Anda telah melakukannya dengan cukup baik, kali ini, saya tidak akan mengeluh tentang Anda. Zian juga cukup puas melihat situasinya. Dia mengangguk dan berbicara dengan sikap murah hati. Pria besar itu tidak bisa berkata-kata ketika mendengar kata mengeluh. Wajahnya tertekan. Jelas, dia telah menderita kerugian yang cukup banyak. Kamu bisa dianggap cepat kali ini. Jika sesuatu terjadi pada buah asal naga Phoenix, itu bukanlah sesuatu yang dapat diganti dengan kurungan. Zian meringkuk mulut kecilnya dan mendengus pelan. Hihi. Pria besar, yang menyebut dirinya Paman Hei, menggosok kepalanya dan tertawa. Dia secara alami memahami pentingnya buah asal naga Phoenix. Jika benda ini benar-benar mendarat di tangan suku Heaven Demon Phoenix, orang-orang tua di dalam klan itu pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Hei, ini Hei King. Dia juga anggota suku dari suku naga Void kuno, mereka adalah temanku. Zian menoleh dan dengan tersenyum berbicara kepada kelompok Xiao Yan.
Kalimat terakhir secara alami diucapkan kepada pria besar bernama Hei King. Xiaoyan menyapa tetua Hei King. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya. Dia sadar bahwa meskipun pria besar ini tidak tampak sangat tua, dia pasti adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Oh, kaulah Xiaoyan itu ya? Keturunan Xiao Xuan. Tidak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan orang seperti itu. Memang layak untuk menjadi salah satu dari 8 klan kuno. Sayangnya, garis keturunan tampaknya telah berubah menjadi memo. Hei King menatap Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Namun, kalimat terakhirnya adalah sesuatu yang hanya bisa dia dengar sendiri. Xiao Xuan, 8 klan kuno? Xiaoyan terkejut. Dia telah mendengar istilah itu di depan. Xiao Xuan, nenek moyang paling menonjol dari klan Xiao. Namun, dia sedikit bingung dengan istilah di belakangnya. Saat aku berkenalan dengan Xiao Xuan saat itu, aku hampir seumuran dengan Ziyan. Hei King membuka mulutnya dan tersenyum. Dia menepuk kepala Ziyan. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Mengubah topik, dia melambaikan tangannya yang besar dan berkata, "Mari kita tidak bicara lagi dan pergi. Aku akan membawa kalian semua pergi dari sini. Jika tidak, orang-orang yang rewel ini akan mulai memotong lagi." Petik 2. Meskipun Xiaoyan dipenuhi dengan keraguan, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun saat mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Tangan besar Hei King secara acak melambai saat melihat situasi ini. Ruang kosong di depannya juga membentuk garis retakan. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke dalamnya di depan banyak tatapan. Xiaoyan dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya ke dalamnya. Setelah orang terakhir melangkah ke garis celah spasial, tangisan dingin Hei King bergemuruh dari garis retakan dan bergema di telinga semua orang dari suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix, kalian semua sebaiknya menahan diri sedikit jika kalian melakukan sesuatu mulai sekarang. Jangan benar-benar berpikir itu hanya karena naga Void kunoku tidak akan muncul. Suku kami bahkan tidak takut pada Phoenix surga kuno, apalagi Anda keturunan yang mengandalkan warisan darah surga Phoenix. Petik 2. Ekspresi kelompok Huang Xuan menjadi sangat jelek ketika mereka mendengar teriakan yang dipenuhi dengan ancaman yang padat. Chapter 1271, Pemisahan. Semua orang dari suku surga setan Phoenix saling memandang setelah melihat kelompok Xiaoyan menghilang ke garis retak spasial. Tak satu pun dari mereka berani membuka mulut mereka untuk menghentikan kelompok Xiaoyan. Elder Huang, apakah kita akan membiarkan mereka pergi dengan buah naga Phoenix asal? Pria berambut putih itu mengatupkan giginya dan berbicara dengan wajah yang sangat tidak diinginkan. Apakah kamu punya solusi? Apakah kamu akan menyerang ke depan dan mempertaruhkan hidup kamu untuk bertarung dengan orang itu? Sangat mungkin bahwa itu kita tidak akan dapat menyakitinya bahkan jika kita semua di sini berakhir sekarat. Hati Huang Xuan saat ini dipenuhi dengan kemarahan. Seekor bebek yang telah mencapai mulutnya akhirnya terbang menjauh. Selain itu, ia dengan kasar memberinya 2 tamparan sebelum terbang menjauh. Bagaimana itu bisa membuatnya tenang? Tanpa diduga, gadis kecil itu sebenarnya berasal dari suku naga Void kuno. Jika bukan karena dia, buah naga Phoenix asal akan berada di tas suku surga iblis Phoenix aku. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya dengan lembut dan berkata, selain itu kali ini, suku memiliki mengirim begitu banyak ahli. Jika kami akhirnya kembali dalam kegagalan. Huang Xuan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kekuatan mereka telah membuatnya tenang. Sesaat kemudian, tatapannya berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju koridor. Elder Huang, kelompok Feng Qing'er terkejut ketika mereka melihat ini. Ayo pergi, kita akan kembali ke penghalang spiritual binatang dan menggeser kerangka Phoenix surga kembali. Kami tidak bisa kembali dengan tangan kosong apapun yang terjadi. Dengan hal-hal ini, setidaknya kita dapat memblokir mulut beberapa orang, terlepas dari apakah itu berguna. Ekspresi Huang Xuan adalah suram. Dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah menuju koridor. Feng Qing dan yang lainnya hanya bisa mengikuti. Kerangka itu sudah mengalami tak terhitung tahun. Itu sudah menjadi limbah. Itu mungkin tidak berguna bahkan jika mereka membawanya kembali.
Hantu tua Zaising juga memiliki ekspresi gelap dan dingin saat dia menyaksikan anggota suku Heaven Demon Phoenix pergi dengan cepat. Matanya menatap tempat di mana kelompok Xiaoyan telah menghilang dan berbicara dengan suara lantang, "Xiaoyan, tunggu saja. Kami akan bertemu lagi segera." Pada saat itu, kamu dan Falling Star Pavilion akan hancur total. Petik 1. Hantu tua Zaising berhenti tersisa lagi setelah suaranya yang kejam terdengar. Dia membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju pintu keluar sisa-sisa. Ruang di puncak gunung yang 50 km dari pegunungan Bon tiba-tiba berfluktuasi. Segera, garis retak spasial hitam gelap tiba-tiba muncul. Banyak tokoh bergegas keluar dari dalamnya. "Terima kasih, Elder Heiking atas bantuanmu." Petik 1. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah pria besar yang kuat dan tertawa setelah mendaratkan kakinya di puncak gunung. "Tidak apa. Sebelum aku pergi, orang-orang tua dari suku tersebut telah menginstruksikan aku untuk berterima kasih kepada kamu karena telah mengurus Xian selama tahun-tahun ini. Suku Void Dragon kuno, aku akan membalas kebaikan kamu jika kami memiliki kesempatan." Hei Inda melambaikan tangannya dan berkata, "Elder Heiking terlalu sopan. Aku melihat Xian seperti seorang adik perempuan. Merawatnya adalah sesuatu yang harus aku lakukan." Xiaoyan berbicara dengan cara yang serius. Dia tidak menyadari bahwa itu yang terakhir akan memiliki status seperti itu ketika dia berkenalan dengan Xian saat itu. Pada saat itu, dia benar-benar merasa bahwa itu gadis ini imut dan sesuai seleranya. Itulah alasan mengapa dia sangat memperhatikannya. Status gadis ini sedikit istimewa. Dia sangat penting bagi sukuku. Karena itu tidak banyak yang terjadi padanya. Kamu dapat dengan aman membawanya ke dataran tengah dan mengizinkannya menghubungi suku. Ini bisa dianggap sangat membantu kami. Heiking memandang Xian di samping sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan berbicara dengan kamu tentang cara ini. Heiking di sini dan Heiking di sana, bahkan aku merasa kesal. Bagaimanapun, suku Naga Void kuno akan membalas kebaikanmu di masa depan. Tempat ini agak jauh dari Bon Mountain Range. Pada saat itu, kamu hanya perlu menuju ke timur dan kamu dapat meninggalkan wilayah binatang. Namun, Xian harus kembali bersama aku ke suku kali ini." Petik 1. "Mengapa? Aku tidak akan kembali. Tempat itu tidak sedikit menyenangkan." Xian mengerutkan alis matanya. Dia menggelengkan kepalanya seolah itu masalah besar. "Tidak ada gunanya mengatakan ini padaku. Kali ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh orang-orang tua itu. Mereka mengatakan bahwa itu kamu sudah cukup bersenang-senang. Kamu belum menyelesaikan warisan naga kuno. Di waktu sekitar, kamu harus menyelesaikan warisan sebelum kamu bisa keluar. Selain itu, kamu saat ini telah menemukan buah naga Phoenix asal. Kamu juga perlu menangani hal ini." Heiking membentangkan tangannya dan berkata. Wajah kecil Xian dipenuhi dengan kepahitan serta keengganan. "Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan menjadi bebannya jika kamu mengikuti di samping Xiaoyan. Kamu mungkin akhirnya membebani mereka sampai sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada suatu hari. Ini bukan sesuatu yang kamu senang lihat, kan?" Heiking tersenyum berkata, "Setelah kamu menyelesaikan warisannya, kekuatan kamu pasti akan melambung. Pada saat itu, tidak ada yang akan menghentikan kamu keluar. Kamu dapat datang dan menemukan grup Xiaoyan dan bahkan dapat benar-benar membantu mereka." Petik 1. Xian terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera menundukkan kepalanya dengan sikap putus asa dan berkata, "Baiklah, kamu menang. Aku akan kembali bersama kamu." Petik 1. Xiaoyan melirik Heiking. Orang ini mungkin tampak kasar tetapi dia juga sangat licik. Kata-katanya langsung mengenai titik lemah Xian, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain ke puncak. Heiking tampaknya telah merasakan pikiran Xiaoyan. Dia membuka mulutnya dan tersenyum padanya. Setelah itu, tatapannya beralih ke Xiongzan dan berkata, "Orang besar ini juga harus pergi. Beruang naga kuno. Saat itu juga merupakan suku yang berafiliasi dengan naga void kuno kami. Ikuti aku kembali dan kamu akan mendapatkan sejumlah besar manfaat." "Hihi, aku akan mendengarkan perintah Elder Heiking." Xiongzan menggosok kepalanya dan tertawa dengan cara konyol. Dia tidak dapat membentuk perlawanan apapun di depan naga void kuno yang matang.
Dalam hal ini, kita harus berpisah di sini. Xiao Yan menyangkutkan kedua tangannya dan tersenyum berkata, Ziyan, kamu harus berlatih dengan benar. Little Fairy Doctor menggosok kepala Ziyan dan tersenyum berkata. Yang terakhir hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Sebelum aku pergi, aku harus mengingatkan kamu untuk berhati-hati terhadap Hall of Soul. Saat ini, kamu semua dapat dianggap musuh dengan mereka. Kamu harus lebih berhati-hati. Jangan biarkan diri kamu mendarat di tangan mereka. Hei King mengangguk, ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba berkata, Ayah aku masih di tangan mereka. Aku harus menyelamatkannya tidak peduli apa. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Hei King terkejut. Dia segera mengangguk pelan dan berkata, dalam kasus ini, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Katakan saja selamat tinggal kami di sini. Petik 1. Setelah mengatakan ini, ruang di sekeliling Hei King menjadi terdistorsi. Garis retak spasial sekali lagi muncul. Ayo pergi. Hei King melambaikan tangannya, berbalik dan memasuki garis retakan. Xiong Zhan mengikuti di belakang. Ziyan berjalan pada yang buruk dan menyaksikan kelompok Xiao Yan dengan sedikit keengganan. Dia mengatupkan tangan kecilnya dengan erat dan berbicara dengan serius. Xiao Yan, aku pasti akan lebih kuat dari kamu pada waktu berikutnya aku keluar. Pada saat itu, kamu harus menyemprotkan pil untuk aku makan setiap hari. Haha. Ziyan tertawa dengan cara yang indah dan konyol menjelang akhir. Setelah itu, dia berhenti lagi. Dia berbalik dan berjalan ke garis retak spasial. Petik 1. Garis retak itu mengeluarkan suara Ci, dan menghilang dengan cepat setelah Ziyan memasuki garis retak spasial. Xiao Yan memiliki beberapa perasaan melankolis ketika dia melihat tempat di mana kelompok Ziyan telah menghilang. Dengan hilangnya gadis kecil ini, tampaknya akan ada lebih sedikit kegembiraan di sekitarnya. Ayo pergi. Kami telah menyelesaikan misi kami dengan berhasil kali ini. The Soul Baby Fruit ada di tangan kita. Akhirnya ada solusi untuk masalah jiwa guru. Setelah tertekan sejenak, Xiao Yan sekali lagi menguatkan dirinya. Dia melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia melompat dan bergegas ke udara, berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat melesat dari wilayah binatang. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga segera menyusul dari belakang. Keuntungan dari perjalanan ke kuno tetap kali ini telah jauh melebihi harapan kelompok Xiao Yan. Tidak hanya berhasil mendapatkan Soul Baby Fruit, tetapi mereka bahkan beruntung mendapatkan pil bis yang sangat berharga. Jika benda ini dipersiapkan dengan baik, cepat atau lambat akan naik ke level 9 tingkat yang sebenarnya. Pada saat itu akan benar-benar dapat menghidupkan kembali orang-orang, mengubah hidup mereka dan efek magis yang tak terbayangkan lainnya. Tentu saja, keuntungan terbesar secara alami adalah 3 tulang rusuk yang telah dikeluarkan dari kerangka Doseng. Ketiga tulang rusuk itu menyembunyikan skill Do kelas Tian yang asli. Namun, Xiao Yan saat ini tidak punya waktu untuk segera memutuskan nifer itu. Semuanya hanya bisa dipelajari dengan sesama begitu mereka kembali ke Falling Star Pavilion. Saat ini, mereka telah menyinggung suku Surga Setan Phoenix dan suku Luton 9 Serumpun, 2 suku terbesar di wilayah binatang ini. Faksi-faksi ini memiliki banyak telinga dan mata di dalam wilayah binatang. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan tidak berani tinggal di tempat ini lama. Setelah berpisah dengan kelompok Hei King, mereka langsung bergegas keluar dari wilayah binatang dengan melakukan perjalanan sepanjang malam. Dengan kecepatan perjalanan yang cepat ini, mereka benar-benar meninggalkan wilayah-wilayah binatang hanya dalam sehari. Setelah meninggalkan wilayah-wilayah binatang, Xiao Yan pertama memikirkan cara untuk mengirimkan beberapa informasi ke kelompok Muking Luan, yang masih tersisa di wilayah binatang menunggu berita. Setelah itu, ia memimpin rombongan dan melakukan perjalanan kembali ke Falling Star Pavilion. Seorang tokoh tua duduk di atas batu besar di puncak gunung di belakang Falling Star Pavilion. Sosok lelaki tua itu sedikit ilusi. Namun, ada tekanan spiritual yang besar dan kuat yang tersebar secara samar-samar darinya. Tidak ada orang lain di dalam pavilion Star Jatuh ini, selain Yao Lao, memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat. Orang tua, aku sudah secara diam-diam melakukan kontak dengan beberapa setan tua, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan kamu saat itu. Mereka telah menjawab bahwa itu selama kamu dapat memulihkan kekuatan kamu, mereka akan menjadi tamu-tamu dari Falling Star Pavilion.
Green Robert Feng Zunze tertawa dari belakang Yao Lao. Aye, jika aku dapat memulihkan kekuatan puncak aku, pavilion musim gugur akan memiliki kekuatan yang harus dihadapi Hall of Soul secara serius. Dengan jaminan keamanan, mereka secara alami akan bersedia. Yao Lao tersenyum dan tidak merasa terkejut. Feng Zunze mengangguk sedikit. Dia merenung sejenak dan berkata, ini telah menjadi periode waktu sejak kelompok Xiaoyan telah menuju ke wilayah binatang. Aku ingin tahu apakah Soul Baby Fruit telah diperoleh. Dikabarkan bahwa itu cukup banyak ahli yang tertarik pada sisa-sisa kali ini. Petik 1. Kamu dapat yakin? Yao Lao tersenyum samar. Dia perlahan membuka matanya yang tertutup dan melihat ke arah pintu masuk kerajaan bintang. Riak kecil muncul di tempat itu. Feng Zunze terkejut ketika dia melihat kepercayaan diri Yao Lao yang besar pada Xiaoyan. Segera, dia mengikuti mata yang terakhir dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa itu ruang di sana perlahan dibuka. Beberapa sosok yang akrab perlahan-lahan berjalan masuk. Dari kelihatannya, itu adalah kelompok Xiaoyan, yang telah kembali ke Falling Star Pavilion dengan cara yang lelah. Orang tua, selamat. Harapanmu akan terpenuhi. Feng Zunze tersenyum kecil. Dia dengan lembut berbicara dengan suara iri, kamu telah menemukan seorang murid yang baik. Bab 1272, Tato Misterius. Tubuh Xiaoyan perlahan mendarat di puncak gunung belakang. Dia menatap Yao Lao, yang duduk di atas batu besar dan tersenyum padanya. Menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, kami telah memenuhi harapan kami. Feng Zunze di samping tanpa sadar menghela nafas berat saat mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Dia mengangkat ibu jari ke arah Xiaoyan dan tertawa, bagus. Apa kamu baik-baik saja? Yao Lao bertanya sambil tersenyum. Bisa diringkas penuh dengan kejutan tapi tidak berbahaya. Xiaoyan merentangkan tangannya dan meringkas masalah di dalam sisa-sisa. Ini adalah aula jiwa lagi. Yao Lao mengangguk sedikit, rasa dingin melonjak di matanya. Xiaoyan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan kotak kayu muncul di tangannya. Setelah itu, kotak kayu digantung di langit sebelum mendarat dengan lembut di depan Yao Lao. Itu dibuka secara otomatis. Cahaya kemasan melesat keluar darinya sebelum memperlihatkan bayi itu seperti buah emas di dalam kotak. Ini memang Soul Baby Fruit. Selain itu, ini adalah buah bayi jiwa kelas emas kualitas terbaik. Bahkan dengan ketenangan Yao Lao, matanya tanpa sadar menunjukkan kegembiraan saat melihat buah emas ini. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Buah bayi jiwa memiliki dua tingkatan. Mereka adalah buah bayi jiwa kelas perak dan buah bayi jiwa kelas emas. Yang pertama memiliki kualitas yang lebih rendah, sedangkan yang terakhir memiliki efek obat yang lebih kuat. Buah bayi jiwa yang ditemukan Xiaoyan di dalam hutan kuno adalah tipe yang terakhir. Dengan buah bayi jiwa kelas emas ini, kemungkinan semua esensi aura spiritual yang telah Anda keluarkan akan sepenuhnya terisi kembali. Feng Zunze membelai janggutnya dan tertawa. Guru, Anda harus melakukan retret hari ini dan mencoba mengisi kembali esensi aura spiritual Anda secepat mungkin. Dengan begitu, kita bisa mulai memurnikan tubuh, kata Xiaoyan. Yao Lao sedikit mengangguk, matanya melihat ke arah Xiaoyan sebelum dia berbicara dengan lembut, anak kecil, apakah kamu merindukan ayahmu? Xiaoyan terkejut saat mendengar Yao Lao tiba-tiba berbicara tentang hal ini. Segera, dia terdiam. Dia menekan bibirnya dengan erat dan rasa bersalah yang dalam hadir di matanya. Xiao Zhan adalah ayahnya. Garis darah yang sama mengalir di dalam tulang mereka. Yang terakhir sangat menyayanginya ketika dia masih muda. Bahkan pada saat dia berada di titik terendah dalam hidupnya, cinta itu tidak berkurang karena alasan apapun. Ini karena mereka adalah ayah dan anak. Dua kata sederhana itu mewakili hubungan darah yang tidak bisa dihilangkan. Jika dia menghitung waktu ketika ayahnya jatuh ke tangan aula jiwa bahkan lebih lama daripada Yao Lao berada di sini. Ketika ayahnya ditangkap saat itu, Xiaoyan hanyalah seorang pemuda yang lembut, yang mengisi Misty Cloud Mountain dengan perutnya yang dipenuhi amarah. Xiao Zhan memiliki harapan besar untuk Xiaoyan karena yang terakhir masih muda. Dia akhirnya percaya bahwa Xiaoyan akan mengubah klan Xiao dan membiarkan klan ini, yang terus menurun, untuk benar-benar menjadi kuat. Xiaoyan saat ini telah menjadi ahli tingkat atas yang terkenal di Central Plains.
Dengan kekuatan kelas Dozunnya, itu cukup baginya untuk menjadi seperti keberadaan legendaris di dalam kekaisaran Jiama. Dari sudut pandang tertentu, tampaknya dia telah mencapai harapan Xiao Zhan tentang dirinya saat itu. Sayangnya, yang terakhir tidak dapat melihat momen melonjak putranya. Saya akan menyelamatkan ayah saya. Ini adalah janji saya untuk kakak laki-laki dan laki-laki kedua. Aku tidak punya wajah untuk kembali dan melihat mereka jika aku tidak bisa menyelamatkan ayah. Xiao Yan dengan lembut berkata. Suaranya agak serak. Gunung besar yang dikenal sebagai aula jiwa ini telah menekan pundaknya sejak dia masih muda. Untungnya, itu tidak menyebabkan dia pingsan. Sebaliknya, dia telah berkembang pesat di bawah tekanan semacam ini sampai dia mencapai tahap ini hari ini. Guru akan membantumu, bahkan jika harganya adalah kehidupan lamaku ini. Yao Lao dengan lembut menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Jika ayahmu mengetahui bahwa anak laki-laki kecil saat itu sudah menjadi ahli mandiri, kemungkinan besar dia akan sangat bahagia. Xiao Yan tersenyum. Dia mengedipkan matanya dan menahan perasaan yang agak masam. Dia segera bertanya, apakah guru mengetahui di mana ayah dipenjara di Central Plains? Itu tidak ada dimanapun di Central Plains. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Saya juga tidak yakin mengapa Hall of Soul sangat menghargai ayahmu. Aku hanya bisa menebak bahwa itu pasti karena batu giok kuno yang ada bersamamu. Yao Lao mengernyitkan alisnya sedikit dan berkata, klan Gu memiliki alam Gu sementara kekuatan dan fondasi aula jiwa tidak kalah dengan klan Gu. Petik 2. Guru, maksudmu, aula jiwa juga bisa menciptakan alam mereka sendiri? Xiao Yan sedikit terkejut saat dia berkata. Soul Realm. Yao Lao mengangguk dengan lembut dan menjawab dengan lembut. Namun, para ahli yang menyadari Soul Realm hanya sedikit bahkan di Central Plains. Adapun pintu masuk ke Soul Realm, bahkan saya tidak menyadarinya. Ayahku telah dipenjara di Soul Realm? Xiao Yan menuntut dengan suara yang dalam. Iya. Tinju di bawah lengan Xiao Yan sedikit menegang. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Batu giok kuno dengan aura kuno diam-diam muncul di tangannya. To si Ancient Gods Jade, target dari Hall of Soul. Namun, tidak dapat merasakan apa gunanya benda ini setelah memilikinya selama bertahun-tahun. Selain ketika dia berlatih jauh di bawah menara Akademi Jianan saat itu ketika giok kuno ini menunjukkan beberapa aktivitas yang tidak biasa, itu tidak pernah muncul untuk kedua kalinya bahkan setelah bertahun-tahun. Fraksi Hall of Soul sangat besar dan misterius. Berdasarkan penyelidikanku, dikabarkan bahwa aula jiwa memiliki nama lain sejak lama. Yao Lao sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut. Klan Hun. Klan Hun. Tangan, yang digunakan Xiao Yan untuk memegang batu giok kuno, bergetar. Dia berkata, mungkinkah itu diturunkan dari zaman kuno seperti klan Gu? Aku tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, pacar kecilmu itu mungkin mengetahui beberapa berita. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Semakin dia berhubungan dengan aula jiwa, semakin dia merasakan keanehan dan keanehan dari faksi ini yang terjalin di seluruh benua. Sun Er ya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Aku hanya bisa memberitahumu sebanyak ini. Namun, terlepas dari bagaimana hubungan antara Anda dan aula jiwa nantinya, guru pada akhirnya akan berdiri di belakang Anda, bahkan jika saya harus mempertaruhkan kehidupan lama saya ini. Petik 2. Yao Lao tersenyum tipis. Dia menepuk bahu Xiao Yan. Setelah itu, dia memegang kotak kayu itu, meletakkan tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan menuruni gunung. Xiao Yan tersenyum saat melihat punggung Yao Lao dan Feng Zunze. Dia menarik napas dalam dan melihat ke arah langit. Tekad secara bertahap melonjak di wajahnya. Ayah, tidak peduli seberapa kuat aula jiwa itu, aku tetap akan menyelamatkanmu. Tunggu aku. Yao Lao memilih untuk segera mundur setelah mendapatkan buah bayi jiwa. Hanya jika esensi aura spiritualnya diisi ulang, dia bisa benar-benar mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Selain itu, dia bahkan mungkin memiliki potensi dan harapan untuk maju ke kelas Doseng di masa depan. Setelah Yao Lao melakukan retret, kelompok Xiao Yan pertama-tama beristirahat selama beberapa hari. Mu King Luan dan yang lainnya buru-buru bergegas kembali ke pavilion bintang jatuh selama beberapa hari ini.
Mereka menghela napas lega ketika mendengar bahwa misinya berhasil. Setelah beristirahat selama beberapa hari dan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Xiaoyan sekali lagi sakit kepala. Kali ini, sakit kepalanya disebabkan oleh racun di dalam tubuh King Lin. Racun pengikisan jantung Kaisar Piton adalah racun yang sangat terkenal di Central Plains. Jenis racun ini dikabarkan tidak memiliki penawarnya. Namun, Xiaoyan juga mengatakan bahwa tidak ada racun tanpa penawar di dunia ini. Hanya saja penawarnya belum ditemukan. Karena ini, dia telah membenamkan kepalanya di banyak buku pengobatan yang ditinggalkan Yao Lao. Dia bahkan telah meminjam buku racun 7 berwarna yang diperoleh dokter peri kecil saat itu untuk dipelajari. Meskipun racun mematikan ini membuatnya sakit kepala, untungnya surga memberi penghargaan kepada mereka yang berusaha. Setelah mencari selama 4 hingga 5 hari dalam kegelapan total ini, Xiaoyan akhirnya meraba-raba metode untuk menghilangkan racun. Ada gua gunung yang tenang dan sejuk di gunung belakang pavilion bintang jatuh. Di tengah gua ada sebuah kolam kecil yang dibangun dengan batu. Saat ini, air jernih menggelegak di dalam kolam. Tampaknya kolam itu mendidih. Xiaoyan kadang-kadang mengeluarkan bubuk atau cairan obat saat dia berdiri di sisi kolam. Setelah itu, dia akan menuangkannya ke dalam kolam. Air jernih di dalam kolam secara bertahap berubah menjadi warna merah pucat. Baru kemudian dia berhenti. Dia membalik tangannya dan botol giok kecil menyala dan muncul. Bagian dalam botol giok mengandung zat kaya seperti energi murni. Oh! Melihat botol giok ini, binatang kecil seputih salju di dada Xiaoyan segera keluar menjadi dewasa. Saat ini, ekspresi kulit pohon kecil itu sangat lamban. Bahkan bulunya pun menjadi lebih pucat. Itu menyebabkan seseorang merasakan sakit hati saat melihatnya. Yakinlah bahwa saya akan memberi Anda kompensasi setelah ini. Xiaoyan tertawa getir. Dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulut binatang pil. Baru kemudian yang terakhir pulih sedikit. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat ini. Dia benar-benar berusaha keras untuk membuat orang ini menyumbangkan darah. Bluk-bluk. Botol giok dimiringkan dan cairan perak perlahan menetes ke bawah. Akhirnya, ia mendarat di kolam. Segera, suara mendesis yang menusuk telinga keluar. Setelah cairan menetes ke dalamnya, gelombang riak energi yang sangat murni segera menyebar dari dalam kolam. King Lin, lepaskan bajumu dan masuk ke kolam. Jika Anda dapat menyerap semua energi ini, itu harus dapat sepenuhnya menstabilkan kekuatan Anda di kelas Dozun. Xiaoyan menyimpan botol giok itu, menoleh dan dengan tersenyum berbicara kepada King Lin di sampingnya. King Lin awalnya kaget saat mendengar ini. Kemerahan cerah segera muncul di wajahnya. Aku mengerti. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat sikapnya ini. Dia berbalik dan berkata, karena kebutuhan untuk selalu menambahkan berbagai bubuk obat, saya khawatir saya tidak bisa pergi. Iya. Wajah King Lin memerah saat dia mengakui dengan suara seperti semut. Setelah itu, dia dengan cepat melepas pakaiannya. Dengan percikan, dia melompat ke kolam kecil dengan gesit. Xiaoyan menoleh hanya setelah mendengar suara percikan air. Tatapannya melihat ke arah kolam, hanya untuk melihat King Lin hanya menampakkan kepalanya di atas air. Rambut panjangnya menjadi basah dan menempel di wajahnya, menambah pesona yang memikat padanya. Masukkan status latihanmu dan serap kekuatan obat di dalam kolam. Xiaoyan berbicara dengan lembut. Rasa malu dan kecemasan di hati King Lin sedikit demi sedikit melemah saat dia mendengar suara lembut dan lembut dari Xiaoyan. Dia menstabilkan pikirannya saat dia menutup kedua matanya dan perlahan memasuki mode pelatihannya. Xiaoyan sedikit tersenyum saat melihat King Lin berhasil memasuki kondisi pelatihannya. Dia baru saja akan bangun ketika matanya tiba-tiba mendarat di punggung mulus yang diekspos King Lin di atas permukaan air. Ketika kabut air kolam naik, tato misterius juga samar-samar muncul di punggungnya. Tato ini tampak seperti ular piton besar yang bercokol jika dilihat dengan cermat. Namun, ular piton besar ini tampaknya memiliki 9 kepala. Selama Xiaoyan mengamati tato misterius itu dengan cara tertegun, mata ular yang tertutup dari salah satu kepala ular berkepala 9 tiba-tiba terbuka pada saat ini. Segera, perasaan brutal melonjak di dalam hati Xiaoyan tanpa peringatan sebelumnya, menyebabkan matanya segera berubah menjadi merah darah. Xiaoyan menjadi berhati-hati setelah kekejaman muncul sesaat.
Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang dan matanya juga dengan cepat berpaling dari tato itu. Mata Xiao Yan berangsur-angsur pulih menjadi normal setelah mengalihkan pandangannya. Dia dengan lembut menelan seteguk air liur. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Mengapa ada hal ganas di tubuh King Lin?